Kabar mengejutkan datang dari Malaysia yang baru saja mengumumkan pengadaan kapal Offshore Patrol Vessel atau OPV Hisar Class untuk program Littoral Mission Ship atau LMS batch kedua. Meski akuisisi ini telah diperkirakan sebelumnya, spesifik kapal yang dibeli telah mencuri perhatian. Kapal dilaporkan akan memiliki kemampuan tempur kombatan, namun tanpa sistem peperangan anti kapal selam. Keputusan ini tentu menuai diskusi, mengingat ancaman kapal selam juga semakin relevan di kawasan maritim di wilayah ASEAN. Biaya pengadaan kapal-kapal ini juga telah menjadi sorotan utama. Malaysia bisa mendapatkan 3 unit kapal dengan total biaya hanya 530 juta US dollar atau sekitar 176,7 juta US dollar per kapalnya. Angka ini tentu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kapal serupa yang diakuisisi oleh Ukraina ataupun Pakistan. Untuk kapal OPV dengan spesifikasi penuh, kedua negara tersebut menghabiskan sekitar 250 juta US dollar per unitnya. Hal ini menunjukkan perbedaan pendekatan Malaysia yang tampak lebih fokus pada kuantitas dibandingkan dengan kualitas alutsista. Malaysia sendiri memilih spesifikasi Hisar Class yang lebih sederhana tanpa sistem peperangan bawah laut. Pendekatan ini tentu dipandang pragmatis untuk mengisi kekuatan armada dengan cepat, mengingat tantangan anggaran pertahanan yang dihadapi negara tersebut. Namun, tentu ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kapal ini dalam menghadapi ancaman kapal selam di wilayah strategis seperti Laut Cina Selatan. Di sisi lain, Ukraina dan Pakistan menekankan kemampuan serbaguna pada kapal OPV mereka. Kapal OPV dari kedua negara dilengkapi dengan sistem tempur canggih, termasuk kemampuan perang permukaan, peperangan udara, dan bawah laut. Pendekatan ini menunjukkan kualitas dan fleksibilitas operasional dalam berbagai skenario konflik. Sementara Malaysia memilih spesifikasi yang lebih sederhana dan tampaknya mengambil langkah berbeda untuk memenuhi kebutuhan maritimnya dengan biaya yang lebih efisien. Keputusan Malaysia sendiri untuk mengutamakan jumlah kapal dibandingkan dengan spesifikasi penuh mungkin juga didorong oleh kebutuhan mendesak untuk kebutuhan pertahanan maritimnya. Dengan 3 unit kapal yang dipesan dari Turki, mereka dapat meningkatkan jumlah kapal patroli dengan cepat. Namun, kelemahan dalam kemampuan anti kapal selam dapat menjadi celah yang signifikan jika menghadapi ancaman di bawah laut. Keputusan Malaysia untuk mengutamakan jumlah kapal dibandingkan dengan spesifikasi penuh mungkin juga didorong oleh kebutuhan mendesak mereka untuk memperkuat kehadiran maritimnya. Dengan 3 unit kapal yang baru dipesan dari Turki, mereka dapat meningkatkan jumlah kapal patroli dengan cepat. Namun, kelemahan dalam kemampuan anti kapal selam dapat menjadi celah yang signifikan jika menghadapi ancaman dari bawah laut. Pilihan ini menunjukkan pendekatan yang lebih bersifat jangka pendek untuk kebutuhan operasional saja. Strategi ini tentu mengundang perbandingan dengan negara-negara ASEAN di kawasan, termasuk Indonesia yang berusaha menyeimbangkan kualitas dan kuantitas dalam pengadaan kapal perangnya. Nah, bagaimana menurut kalian menanggapi hal ini? Sampaikan komentar kalian di bawah.